Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membahas Fantasy Premier League update terbaru, transfer saga minggu ini. Let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama teman-teman semua nih. Teman-teman semua di sini ada nggak sih yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari main bola, nonton bola, sampai main game fantasinya. Pasti banyak banget ya. Apalagi kalau tim favorit kita lagi bertanding, pastinya kita dukung habis-habisan ya. Dan juga pastinya kita tahu banget nih siapa aja pemain-pemain yang cukup gacor, cukup oke, cukup keren, dan cukup gede peluangnya untuk bisa mencetak gol. Pasti kita tahu semua ya. Dan untuk itu di sini gua ada game yang keren banget, game analisa dan strategi dari MPL Fantasy. Di MPL Fantasy ini teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua sendiri, dan sekaligus bisa ngecek juga nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa pertandingan sepak bola. Seru banget kan? Dan juga nggak usah ragu lagi kalau tim favorit teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasy ini tersedia game fantasi dari berbagai macam liga di dunia, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Perancis, bahkan Liga 1 Indonesia juga nanti bakal ada. Dan juga ada turnamen Tokyo 2020 yang pastinya seru banget buat dimainin. Dan hadiah dari MPL Fantasy ini bisa diterima begitu pertandingannya selesai. Jadi nggak perlu lagi tuh nunggu satu musim, nunggu 1 bulan, karena pertandingan selesai hadiahnya langsung bisa diterima. Dan juga hadiah dari MPL Fantasy ini berupa brilian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu brilian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam ya. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa listrik, pulsa data, pulsa telepon, bisa buat beli makan, dan bisa buat beli baju bola juga. Jadi banyak banget pokoknya kegunaan dari hadiah MPL Fantasy ini. Dan juga MPL Fantasy ini ngebuat nonton bola kita jadi lebih seru ya, karena jadi nggak cuma nonton bola doang ya, jadi berasa ikut main juga dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasy ini. Seru banget kan? Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan Big Trophy Liga Perancis antara Troyes melawan Paris Saint-Germain, yang tentunya bisa langsung dimainin di MPL Fantasy. Dan juga gue udah menyusun statistik serta line up yang cukup oke yang bisa teman-teman klik di atas. Dan untuk itu langsung aja ayo kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasy. Oke, langsung aja. Jadi kali ini gue akan membahas perihal pergerakan transfer musim ini, yang dimana cukup lagi hangat-hangatnya di minggu ini ya, dimana dimulai dengan transfer saga Manchester City ya, membeli pemain dari Aston Villa yaitu adalah Jack Grealish dengan harga yang cukup fantastis ya, dengan nominal hingga 100 juta euro. Dan itu membuat efek domino yang cukup besar ya untuk khususnya tim Aston Villa ya, dimana Aston Villa jadinya memiliki dana segar yang cukup banyak dan tentunya bisa membuat membeli pemain yang cukup banyak juga nih. Kemarin bisa gue lihat dan gue catat juga dia telah membeli 3 pemain baru, 3 pemain anyar yang cukup gacor-gacor ya bisa dibilang ya. Di antaranya ada Buendia, lalu ada Bailey dari Leverkusen, dan juga terakhir yang cukup mengagetkan, gak ada angin dan gak ada hujan, Danny Ings pindah ke Aston Villa. Dan itu artinya membuat lini depan Aston Villa nih cukup diterpa badai yang cukup keras ya, karena kita tahu ya Aston Villa ini salah satu tim yang wajib bisa digunakan pemain-pemainnya untuk di 3 game week awal di Fantasy Premier League kali ini. Karena kita lihat juga untuk fixture cukup oke. Dia akan melawan Watford juga di 3 game week awal ini, yang dimana Watford merupakan tim promosi. Dan juga dari statistik yang ada di 3 game week awal ini, Aston Villa akan melawan tim-tim yang bisa dibilang di atas kertas ada di bawah dari performa Aston Villa. Jadi bisa dibilang harusnya bisa menjadi lawan-lawan yang empuk. Dan untuk itu kita harus manfaatkan dengan memakai pemain-pemain dari Aston Villa. Cuman memang trikinya adalah, masalahnya adalah di kubu Aston Villa ini dengan hadirnya pemain baru ini cukup menyulitkan para player FPL yang harus bisa memilih kira-kira siapa sih pemain-pemain yang dirasa cukup gacor untuk bisa mengisi line up utama dari Aston Villa. Dan bisa kita lihat juga ya dari 3 posisi depan dan ditambah attacking midfieldernya ini ada 6 nama yang baru yang bisa menjadi rotasi player ya untuk Aston Villa ya. Di antaranya ada Buendia, ada Traore, ada Watkins, ada Danny Ings, ada El Ghazi, dan yang terakhir ada Bailey. Dan untuk itu gue otomatis udah mencari statistiknya, kira-kira dari segi statistik siapa aja sih yang bakal main dan akan dipercayakan oleh pelatih Aston Villa untuk bisa mengisi line up-nya. Dan untuk itu langsung aja untuk statistiknya dari lini depan dulu nih, ujung tombaknya, dimana di ujung tombak ini gue udah lihat untuk statistiknya ada 2 nama yang mencuat di sini, ada Danny Ings dan ada Watkins, dimana 2 nama ini 2 nama yang cukup oke di Premier
Premier League, dan juga kita rasa nggak perlu dipertanyakan lagi untuk dari segi performance-nya yang cukup oke di musim lalu. Dan untuk itu udah gue compare dari dua nama ini siapa sih kira-kira yang cukup jago dan cukup gacor untuk bisa mengisi line up Aston Villa. Dari nama ini bisa kita lihat dari Danny Ings dulu, dimana Danny Ings ini telah bermain 29 kali di musim lalu dengan torehan golnya hingga 12 gol dan 4 assist dengan torehan XG-nya yang 8,3, membuat Danny Ings ini artinya dari segi perolehan XG dan dari perolehan golnya ini cukup lebih tinggi golnya ya. Dan dari XG yang cukup rendah artinya menandakan si Danny Ings ini kita bisa lihat dari statistiknya bahwa menjadi striker yang cukup efektif. Dan bisa kita lihat juga ya, berbanding terbalik dengan Werner gitu, dengan kesempatan yang cukup banyak, golnya lebih sedikit dari kesempatannya. Cuman Danny Ings ini berkebalikan di musim lalu. Danny Ings ini memiliki statistik, dia memiliki peluang gol yang cukup sedikit, hanya 8 gol, tapi dia berhasil menorehkan hingga 12 gol, yang artinya cukup tajam, cukup predator untuk seorang striker. Dan untuk itu juga dengan torehan 12 gol dan 4 assist juga cukup tinggi ya dari statistiknya ya. Dan ini cukup bisa menjadi ancaman untuk Watkins dari segi starting line up tentunya. Dan untuk itu bisa kita lihat lagi dari Watkins yang untuk statistiknya, di mana Watkins telah bermain hingga 37 kali dan mengumpulkan hingga 14 gol dan 5 assist, dan dengan torehan XG-nya 16 gol, yang dimana bisa kita lihat dari golnya sendiri Watkins jauh di atas dari Danny Ings, dimana Danny Ings hanya mengumpulkan hingga 12 gol tadi, dan Watkins ini telah mengumpulkan hingga 14 gol dan 5 assist. Cuman yang patut dipertanyakan adalah sebenarnya Watkins ini memiliki statistik XG yang lebih tinggi dengan torehan 16 gol. Yang ini menandakan bahwa striker ini, Watkins ini, memiliki peluang gol lebih banyak dibanding aktual golnya, yang artinya menandakan si Watkins ini agak-agak harus dipertanyakan nih untuk ketajamannya di depan gawang, karena bisa kita lihat juga dari segi statistik dan dari segi aktual golnya si Watkins lebih banyak peluang golnya, artinya dia miss beberapa kali untuk peluang gol yang cukup besar, dan untuk itu jadi harus dipertanyakan. Untuk dua nama ini yang gua rasa cukup seimbang, tentunya pastinya seru ya, dan tentunya ini menjadi nama-nama yang gua rasa cukup bisa menjadi pertimbangan untuk pelatih dari Aston Villa untuk bisa memainkan siapa gitu untuk dua nama ini. Tapi untuk dari segi statistik yang ada, dari segi gol yang ada, dan dari segi adaptif pemain terhadap tim, gue rasa sebenarnya Watkins bisa menjadi peluang lebih besar untuk bisa bermain di game week awal gitu. Di 3 game week awal harusnya bisa main untuk bisa menjadi pemain utama, pemain starting line up. Jadi untuk itu gue akan mempertahankan Watkins untuk bisa berada di line up gue. Dan dari segi penyerang utama udah, untuk Watkins untuk dari segi statistik gue rasa bisa menjadi pemain utama dan dilapis oleh Danny Ings. Dan untuk itu juga bisa kita lihat lagi, kayaknya nggak mungkin untuk dua nama ini bisa bermain bareng ya, karena bisa kita lihat juga dari segi skema dari Aston Villa ini yang menempatkan 3 pemain depan, 2 diantaranya second striker. Gue rasa nggak mungkin menempatkan 2 center forward secara bersamaan. Jadi gue rasa ini harus bergantian, Watkins dan Danny Ings, dan untuk itu Watkins bisa menjadi pilihan utama gue, dan tetap gue pertahankan untuk bisa berada di line up gue, yang dimana juga cukup gede ya untuk ownershipnya di sini, dimana si Watkins ini memiliki ownership hingga 30%. Jadi mungkin ditambah backup, dimana backup di sini gue memiliki Tuni yang sebenarnya memiliki statistik yang cukup oke juga untuk bisa berada di Brentford musim lalu. Jadinya gue nggak terlalu khawatir kalau emang Watkins ternyata emang beneran di bench. Jadi untuk itu tetap harus gue pertahankan Watkins. Dan selanjutnya dari segi second striker, yaitu pendamping 2 nama dari center forward Aston Villa. Di sini 2 nama di kanan kiri ini bisa gue lihat ada 4 nama yang cukup bisa mencuat gitu. Di antaranya ada Buendia, ada El Ghazi, ada Traore, dan ada Bailey, di mana 4 nama ini berebutan untuk 2 posisi. Dan bisa gue lihat dari segi statistik dari 4 nama ini, untuk nama yang paling oke pertama di sini bisa gue temukan adalah Bertrand Traore, di mana Bertrand Traore ini di Aston Villa musim lalu cukup oke. Bahkan bisa gue lihat dari segi poin FPL-nya sama dengan Grealish ya, dengan total raihan 140-an terakhir kalau gue nggak salah lihat. Dan untuk itu bisa menjadi salah satu pemain dengan harga yang cukup murah, yaitu 6 juta, dan juga memiliki potensi poin yang cukup tinggi, bahkan sebanding dengan Grealish. Gue rasa itu cukup mencengangkan ya untuk seorang midfielder dengan harga 6 juta. Dan untuk itu juga bisa kita lihat dari segi statistiknya, si Bertrand Traore ini telah mengumpulkan hingga 7 gol dan 6 assist juga di musim lalu, dan itu juga cukup tinggi ya untuk seorang midfielder dengan harga 6 juta ya, dan juga bisa menjadi pilihan utama Aston Villa. Bahkan kemarin bisa gue lihat si Bertrand Traore ini telah bermain hingga 37
kali di musim lalu bersama Aston Villa, artinya benar-benar dimaksimalin nih dari segi tenaganya untuk bisa bermain full satu musim. Dan juga untuk itu Bertrand Traoré ini bisa kita lihat juga bisa menjadi sektor sebelah kanan Aston Villa yang cukup padu dengan Watkins musim lalu, dan untuk itu bisa menjadi kepercayaan juga untuk di musim ini, apalagi di awal musim ini harusnya bisa menjadi starting line up ya, karena gue rasa juga harusnya nggak terlalu dirotasi banget juga, karena memang harusnya bisa melanjutkan chemistry di musim lalu. Di akhir musim lalu kan cukup oke Aston Villa ya, jadi untuk itu harusnya Traoré bisa menjadi pilihan utama lagi, karena juga bisa dilihat dari statistik yang ada dari nama-nama 4 nama tadi yang gue sebutin, Traoré ini menempati urutan pertama dari segi statistik sebagai second striker yang cukup oke untuk Aston Villa dengan 7 gol dan 6 assist. Dan selanjutnya di nama kedua di sini gue memiliki nama Leon Bailey, di mana Leon Bailey ini pemain Leverkusen, pemain Liga Jerman yang sebenarnya nggak bisa dikesampingkan juga ya untuk tier dari Liga Jerman ini ya, karena juga cukup sebanding dengan liga-liga top Eropa lainnya, dan untuk itu bisa menjadi statistik yang cukup relevan juga bisa digunakan ya. Dan untuk itu bisa kita lihat juga dari statistik yang ada, si Bailey ini telah bermain hingga 38 kali bersama Leverkusen, yang artinya benar-benar menjadi pemain utama Leverkusen di musim lalu. Dan juga selanjutnya ditambah dengan statistik golnya yang cukup tinggi nih, dimana si Bailey ini telah mengumpulkan hingga 14 gol dan 10 assist. Ini merupakan salah satu torehan yang cukup gacor ya untuk dari seorang Bailey ini ya, dan juga merupakan salah satu menjadi pemain yang cukup bisa dibilang menggantikan Grealish nih di Aston Villa di musim ini. Dan untuk itu juga gua rasa harusnya Bailey ini bisa langsung di starting untuk Aston Villa di musim ini, di awal-awal musim ini. Jadi untuk itu bisa gua bilang harusnya yang bisa starting line up untuk lini depan dari Aston Villa ini ada Bailey, sebelah kiri di depan ada Watkins, dan sebelah kanan ada Traoré. Dan selanjutnya ada tambahan dari sektor pendukung pemain tengah, yaitu gelandang serang, di mana di sini attacking midfielder yang bisa digunakan yaitu adalah Buendia, di mana Buendia ini juga bisa gue lihat dari segi statistiknya cukup oke banget, di mana si Buendia ini kemarin bermain bersama Norwich di musim lalu, yang di mana juga membawa Norwich bisa berada di puncak daftar klasmen Championship musim lalu. Dan ini benar-benar gacor nih, di mana si Buendia ini di musim lalu di Championship ini dia telah mengumpulkan hingga 15 gol dan 15 assist bersama Norwich City, dan ini merupakan torehan yang cukup gacor banget nih, nomor 2 terbanyak golnya setelah Pukki di musim lalu Norwich. Dan untuk itu Buendia bisa menjadi pemain yang memang tipikal bermainnya sebagai gelandang serang yang cukup bisa mensupport pemain-pemain depan dari Aston Villa untuk di musim depan. Dan untuk itu artinya untuk dari segi statistik yang ada bisa gue simpulkan untuk nama-nama yang ada dan bisa digunakan di sini ada di depan, gue recap lagi, ada Watkins, sebelah kanan ada Traoré, sebelah kiri ada Bailey, dan di tengah ada Buendia. Dan kurang lebih begitu untuk nama-nama yang ada, yang artinya gue nggak harus mengganti Traoré dan mengganti Watkins untuk di line up gue yang udah gue susun di first draft kemarin. Dan juga untuk itu kayaknya berikut untuk nama-nama serta pembahasan mengenai pemain Aston Villa yang bisa dipilih dan juga bisa digunakan tentunya untuk bisa berada di line up teman-teman semua di musim ini, at least di 3 game week awal musim ini, karena bisa kita lihat dari segi fixturnya cukup paling empuk ya, dan bisa menjadi ladang poin untuk tim teman-teman semua. Dan berikut video kali ini untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lain atau yang mungkin punya saran serta masukan untuk nama-nama yang sekiranya lebih gacor, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan. Dan untuk itu kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton, dan untuk video selanjutnya mungkin akan gue bahas lagi untuk nama-nama yang cukup hidden, yang cukup rahasia dan cukup gems untuk bisa digunakan di Fantasy Premier League musim ini. Jadi untuk itu langsung aja teman-teman bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar gak ketinggalan video-video selanjutnya tentang FPL, tentang Fantasy Premier League di channel ini. Dan untuk itu thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, dan as always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.